Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YAIN Surakarta yang berbahagia. Kali ini kita akan masuk ke materi yang kedua. Kita akan belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Di sini saya memberi judul Meneroka Kelahiran Pancasila. Meneroka itu menjelajahi, ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita akan menjelajahi bagaimana Pancasila itu muncul, lahir, dirumuskan, ya, sampai kemudian menjadi sebuah kesepakatan. Oke, saya akan memulai dari fakta lagi, ya, sebagai pengantar. Ini adalah Pancasila dan Nusantara. Saya ingin menjelaskan bahwa kita ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari bermacam-macam pulau. Ada pulau yang dihuni, ada yang pulau yang sangat padat. Ya. Pulau Jawa mungkin termasuk pulau yang sangat padat di dunia, ya, dihuni ratusan juta. Dan kita terletak dalam persilangan antar benua, ya, dan antar samudra. Sejak dulu itu memang sudah beragam hingga sekarang, ya. Dan kemudian watak masyarakat Nusantara yang bisa menerima kehadiran dari orang luar. Nah, ini adalah salah satu kunci, ya, mengapa kemudian berbagai bangsa di dunia, ya, bisa hadir di Indonesia. Ya, kita melihat bangsa Eropa, ya, ada bangsa Arab dan sebagainya, ya, itu mereka mampir ke Nusantara, ya, zaman dulu. Kenapa? Karena secara watak, secara naluri masyarakat Nusantara, ya, itu dulu adalah orang yang terbuka, ya. Selama orang asing itu atau orang luar itu tidak kemudian merecoki atau apa, ya, ibaratnya tidak sepaham, itu mereka akan bisa menerima. Ya. Tetapi justru dengan seperti inilah kemudian memang banyak bangsa dari luar yang datang ke Indonesia, datang ke Nusantara saat itu, ya. Dampaknya adalah terjadi kolonialisme, ya. Jadi ini saya beri judul kolonialisme dan ingatan kolektif, ya. Kedatangan bangsa dari luar tadi, ya, itu akhirnya memunculkan fase penjajahan, ya. Nah, fase penjajahan inilah yang nantinya akan menjadi ingatan kolektif para pendiri bangsa Indonesia. Apa yang terjadi ketika situasinya adalah situasi penjajahan? Ada beberapa hal yang saya catat, ya. Ada eksploitasi pemilik modal. Jadi misalnya kalau teman-teman belajar sejarah, ya, kedatangan VOC Belanda, ya, Belanda yang kemudian membentuk serikat dagang, ya, itu akhirnya apa? Dia sebagai yang merasa memiliki modal, dia melakukan eksploitasi, ya, melakukan satu penjajahan tenaga, ya. Tenaga itu dipakai, ya, tanpa ada upah yang adil, ya. Kemudian yang terjadi adalah kesulitan pangan. Karena apa? Karena kita dipaksa untuk menanam yang pada akhirnya tidak kita yang menikmati. Ya, kesehatan memburuk, ya, keterbatasan akses pendidikan, ya. Yang bisa menikmati sekolah hanya orang-orang tertentu, hanya kelas-kelas tertentu. Tidak semua masyarakat Nusantara zaman dulu bisa menikmati pendidikan. Kemudian perang melawan penjajah, ya, karena situasi yang kemudian membuat ada pergolakan, ya. Kemudian ada dalam bahasa kolonial adalah pemberontakan, ya. Tetapi kalau bahasa pribumi ini adalah bagian dari perjuangan menuntut hak, ya. Misalnya kasusnya Perang Jawa, ya, yang dikomandoi oleh Pangeran Diponegoro, ya. Bagi orang Belanda, ya, itu adalah pemberontakan. Tetapi kalau bagi orang pribumi itu adalah perjuangan menuntut hak, ya. Karena ada hak yang disabotase oleh Belanda, gitu. Kemudian ada diskriminasi, ada pembedaan, ya, dan ada upah rendah. Ini semua adalah situasi-situasi, ya, di mana para pendiri bangsa mengalami hal ini. Nah, ini yang mungkin nanti perlu, ya, kita memiliki di awal tadi, ya, di materi pertama sebelumnya, ya, saya sudah bicara soal empati, perasaan. Cobalah kita kemudian, ya, merasakan kira-kira kalau kita dalam situasi yang seperti ini, apa yang akan terjadi. Nah, inilah yang kemudian menjadi ingatan kolektif para pendiri bangsa, yang pada saatnya nanti akan membentuk pemikiran tentang Pancasila. Ada 3 fase yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama adalah fase pembuahan. Ini pada tahun 1924, ya, Perhimpunan Indonesia di Belanda sudah merumuskan ada 4 hal, ya, manifesto perjuangan. Yang pertama adalah persatuan nasional.
Ini berbicara tentang pentingnya ikatan nasional ya, di antara warga, di antara kelompok yang ada di Nusantara. Karena saat itu pada tahun 1900-an ya, wacana yang berkembang adalah soal nation state ya. Soal bagaimana membangun sebuah bangsa. Kemudian soal solidaritas ya. Bagaimana membangun ikatan yang kuat dengan mengabaikan perbedaan. Yang namanya perbedaan pasti dimanapun ada. Tetapi ini adalah bagian dari sesuatu yang sudah nyata, yang tidak perlu untuk kemudian kita besar-besarkan. Tetapi kita harus memprioritaskan kepentingan dari rakyat terjajah. Nah, situasi inilah yang kemudian nanti akan membentuk rasa kemanusiaan ya. Kemudian non-kooperasi ya. Bukan non-kooperasi ya, tapi non-kooperasi. Tidak ada kerjasama dengan siapa? Dengan pihak penjajah. Karena apa? Karena para tokoh bangsa, ya, para pendiri bangsa itu sudah menyatakan ya kita akan menentukan nasib kita sendiri. Yang terakhir adalah soal kemandirian, ya, self-help. Jadi membangun satu struktur kehidupan kebangsaan yang memang berasal dari, kalau kata Bung Karno adalah berdikari ya di atas kaki sendiri. Berakar pada masyarakat kita sendiri, pada masyarakat pribumi. Ini 4 hal yang menjadi perjuangan. Dan pada tahun-tahun itu, ya, pada tahun 1900-an, ya, ada beberapa peristiwa yang tidak bisa kita abaikan. Ya, saat itu Tan Malaka menulis buku Nalada Republik Indonesia, ya, yang intinya adalah soal kedaulatan rakyat itu sudah memiliki akar di dalam tradisi masyarakat Nusantara. Ya, Bung Karno ya, pada tahun 1926 itu menulis esai ya, tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ya, sebelumnya gurunya ya, H.S. Cokroaminoto itu sudah berbicara soal sintesis ya, bagaimana menghubungkan Islam, sosialisme, dan demokrasi. Ya. Nah, pada rentang 1900 sampai 1930-an, ya, jika kita mencermati situasi di dalam sejarah organisasi di Indonesia, ini adalah masa-masa di mana banyak organisasi kemasyarakatan tumbuh ya, di Indonesia, baik yang berlatar belakang keagamaan, berlatar belakang nasionalis, bahkan berlatar belakang kedaerahan. Ada NU, Muhammadiyah, ya, Putri Mardika, organisasi perempuan juga ada, yang berbasis kedaeraan, Jong Java, Ambon, Salebes, ya. Partai juga ada, ya. PKI, PNI itu lahir pada saat-saat itu. Dan ada Budi Utomo, dan puncaknya adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kita abaikan. Ini penting untuk kita cermati ya, sebagai bagian dari satu rangkaian ya, yang nantinya akan membentuk Pancasila. Nah, ini saya ingin bercerita sedikit ya tentang bagaimana yang mungkin sering teman-teman mendengar Bung Karno ya, ketika diasingkan di ND di Pulau Flores ya. Ketika diwawancarai seorang sarjana, Adams itu pernah bercerita bahwa di Pulau Flores yang sepi ya, tanpa memiliki kawan, disitulah saya ya, Soekarno punya kesempatan untuk merenung secara mendalam. Ya, Anda bayangkan di sebuah pulau terpencil ya, tahun 1930-an. Kalau sekarang ada WhatsApp mungkin enak kita bisa berhubungan ya. Saya diasingkan nggak apa-apa, yang penting bawa HP ya, bawa pakai data yang full ya. Nah, tapi Bung Karno tahun 1930-an hanya bisa melakukan surat menyurat ya. Untuk apa? Untuk kemudian berbagi pengetahuan dan situasi. Nah, tahun 2014 saya punya kesempatan ke ND dan berkunjung ya, berziarah ke rumah di mana Bung Karno pernah diasingkan. Ini adalah beberapa gambar ya. Dan kalau teman-teman melihat ini adalah Taman Renungan Bung Karno. Jadi saya bertanya di warga situ yang punya cerita tentang turun temurun ya, bahwa di pohon inilah ya, di pantai ya. Jadi depan ini adalah pantai. Ini ada latar belakangnya gunung, kemudian yang di sini adalah pantai. Nah, disitulah setiap sore Bung Karno merenung ya. Dan kemudian di dekat pohon sukun ya, itu ceritanya mendapat inspirasi tentang Pancasila ya. Jadi merenung setiap hari ya, apa yang sudah terjadi ya, bagaimana proses Indonesia ke depan itu dan seterusnya. Ini adalah satu fase karena cukup lama ya, 1934 sekitar 4 tahun ya, Bung Karno diasingkan tanpa ada kawan ya.
Kemudian masuklah kita pada fase perumusan ya. Ini mulai tahun 1944 ketika Perdana Menteri Jepang menjanjikan ya, akan memberi hadiah kemerdekaan pada Nusantara, pada orang-orang Indonesia ya. Caranya dengan membentuk apa? BPUPK ya. Ini BPUPK adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan ya. Awalnya 63 orang anggotanya, lalu bertambah menjadi 69. Ada dari pribumi ya. Ada juga perwakilan dari unsur perempuan. Ada 5 golongan yang terlibat di dalam BPUP itu ya. Ada dari birokrat ya, kemudian wakil kerajaan, ada pangreh praja, macam residen, bupati atau wali kota, dan golongan peranakan atau keturunan, ada dari Tionghoa, Arab ya, dan Belanda. Nah, lalu ketika sudah bersidang ya, yang fase yang pokok adalah ketika tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu ya. Masa sidang mulai sudah muncul ya, karena 60-an orang ya berkumpul, sekitar 69 orang ya, berkumpul kemudian mendiskusikan berbagai hal. Muncullah ide-ide soal ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi dan sebagainya. Ini adalah ide-ide yang muncul ketika apa? Ketika anggota BPUPK itu bersidang ya. Lalu tanggal 29 Mei Muhammad Yamin berpidato dengan idenya soal kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Nah, disusul tanggal 31 Mei Supomo membahas soal syarat berdirinya negara. Puncaknya pada 1 Juni ya, Soekarno mengusulkan tentang Pancasila. Ya. Tanggal inilah yang kemudian ya, dianggap sebagai hari lahir Pancasila ya. Dan di akhir sidang ya, ada panitia kecil yang kemudian nanti akan diminta untuk merumuskan secara lebih lanjut. Sampai dengan tanggal 22 Juni kemudian muncul Piagam Jakarta ya, dengan 7 kata yang pro kontra hingga awal reformasi ya. Dan sampai sekarang terus dikenang, dan ada sebagian ya yang kemudian merasa belum legowo ya, belum lega karena hilangnya 7 kata itu. Nah, 7 kata itu adalah ya dengan kewajiban menjalankan syariat bagi syariat Islam bagi para pemeluknya ya. Yang dengan kompromi yang terjadi saat itu ya antara golongan Islam, kebangsaan dan kebangsaan yang Muslim itu akhirnya menyepakati untuk menghapus 7 kata itu ya. Ini perbandingan ya gagasan antar tokoh. Secara sekilas ya hampir sama ya. Ada beberapa hal yang tidak terlalu berbeda jauh. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita memahami ya, bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh berbagai tokoh ya. Berbagai tokoh pemikirannya muncul dari banyak orang ya. Kita masuk di fase yang pengesahan ya. Jadi setelah pro kontra terjadi, kemudian pada 16 Agustus ya, di sini saya terus membawa dengan tanda petik karena di beberapa buku ada yang bilang menculik ya. Jadi para pemuda yaitu membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian tanggal 17 Agustus proklamasi ya. Tanggal 18 ya itu PPKI memilih ya, Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, dan kemudian tanggal 18 menyepakati ya, salah satu yang pokok adalah menyepakati perubahan redaksi atas berkat rahmat Allah menjadi atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini bagian dari kompromi-kompromi ya. Nanti kita akan cermati apa yang bisa kita pelajari dari fase yang panjang ini ya. Kita belajar tentang, di sini saya menyampaikan ada 3 hal ya. Pertama adalah setiap fase ya, itu sebetulnya melibatkan berbagai macam golongan ya. Sehingga apa? Sehingga Pancasila sejatinya adalah karya bersama. Jadi tidak bisa ya, satu golongan, satu orang mengklaim bahwa dialah yang punya saham terbesar terhadap Pancasila. Tidak, ini adalah karya bersama, hasil kompromi dari para pendiri bangsa. Ya, kalau dalam bahasa Soekarno kan menggali pemikiran, sehingga sebetulnya adalah itu sudah ada ya, tetapi kemudian dirangkai. Nah, sehingga akhirnya ini adalah sebuah karya bersama. Yang berikutnya adalah kita mencermati walaupun ada perbedaan pendapat ya, ada adu gagasan ya, tetapi dalam kondisi yang kondusif dan saling menghargai. Kita bayangkan kalau seandainya tidak ada kompromi saat itu ya, antara satu golongan dengan golongan yang lain, Pancasila yang dibayangkan ya, sebagai perekat kebangsaan tidak akan bisa terwujud. Karena apa? Karena satu golongan dengan yang lain saling merasa benar ya. Tidak, ini saling menghargai. Dan para tokoh memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi ujungnya adalah demi kemaslahatan Indonesia. Nah,
Ya, ini adalah inti dari perjuangan atau pemikiran para tokoh. Kenapa? Mereka adalah berbakti ya, kepada negeri. Ini saya ambil fotonya di ND ya. Jadi padamu negeri kami berbakti. Yang kami harapkan juga ya mahasiswa ini pada akhirnya mereka juga akan berbakti kepada Indonesia. Demikian belajar Pancasila, mempersatukan warga, memperkokoh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.